naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Ta'ala sebutkan tentang Nuh, tentang Nabi Nuh alaihissalam di beberapa surat yang ada dalam Quran. Di antaranya Allah Ta'ala memuji Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ketiga, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, dan keturunan yang kami ikutkan bersama Nuh, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala sebutkan tentang Nabi Nuh bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Yang kedua, beliau adalah Rasul pertama yang Allah Ta'ala utus ke muka bumi ini. Faqad kana bainahu wa baina Adam asyra qurun. Antara Nuh dengan Adam, jarak antara Nuh dengan Adam ini 10 abad. Dan 10 abad ini bumi dipenuhi dengan tauhid dan tidak ada muncul kesyirikan. Adapun nabi yang Allah Ta'ala utus sebelum Nuh, Nabi Syis dan Nabi Idris, dakwah mereka adalah selain daripada menyeru kepada tauhid, karena manusia berada dalam tauhid. Maka munculnya kesyirikan ini ketika di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh termasuk Rasul pertama yang Allah Ta'ala utus untuk mengembalikan umat kepada tauhid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis tentang syafaat, yakni syafaatul uzma. Nabi SAW bersabda, fayatuna Nuhan. Jadi manusia ketika di mahsyar, mereka mencari syafaat. Manusia mendatangi para nabi-nabi, dan mereka pun mendatangi Nuh alaihissalam. Fayaqulun, dan manusia mengatakan, ya Nuhu, wahai Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utus ke muka bumi ini. Wasammakallahu abdan syakura, dan Allah Ta'ala sebut engkau sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang bersyukur. Ama tara ila ma nahnu fihi, tidaklah engkau lihat bagaimana kondisi kami. Naam. Kemudian selanjutnya, beliau termasuk di antara salah satu Rasul yang disebut sebagai ulul azmi, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran 5 di antara Rasul-Rasul pilihan yang disebut sebagai ulul azmi. Di antara dalam surat Syura, Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, telah disyariatkan kepada kalian daripada agama ini apa-apa yang kami wasiatkan dengannya Nuh, walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, apa-apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa dan juga Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, agar kalian menegakkan agama ini dan janganlah kalian berpecah belah. Ini diantara keutamaan Nuh alaihissalam. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, Allah Ta'ala terima doa daripada Nabi Nuh, doa yang agung sekali. Ketika Allah Ta'ala sebutkan kisahnya dalam surat Shafat, Allah Ta'ala firman, walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun, dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, menyeru kepada kami, fala ni'mal mujibun, dan kami sebaik-baik orang yang mengabulkan doa. Wa najjaynahu ahlahu minal karbil adim, dan kami telah selamatkan dia dan juga keluarganya daripada petaka yang besar. Kemudian munculnya kesyirikan ini di zaman Nabi Nuh, ketika mereka gulu berlebihan kepada orang-orang soleh, yang disebut sebagai Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Dan disebutkan dalam riwayat, orang-orang soleh ini mereka satu keluarga. Wad ini bapaknya,
Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr, ini adalah anak-anaknya yang semuanya soleh. Subhanallah. Ya. Ketika mereka meninggal, maka setan membisikkan kepada manusia agar mengenang mereka dengan menuliskan nama-nama mereka di majlis di mana mereka berkumpul untuk mengenang kesolehan mereka, agar mereka bisa dijadikan sebagai panutan untuk motivasi dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ketika berlalunya berganti generasi dan ilmu diangkat, ketika yang muncul adalah kaum yang lebih jahil daripada sebelumnya, maka setan pun datang membisikkan kepada mereka, ya, agar mereka membuat gambar-gambar replika daripada orang-orang soleh tersebut. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Nah, dan masih belum disembah, hanya sekedar gambar-gambar, ya, yang mereka letakkan di majelis-majelis di mana mereka berkumpul. Subhanallah. Kemudian bergantilah generasi, ya, generasi yang lebih jahil daripada sebelumnya. Setan pun membisikkan kepada mereka supaya lebih mantap lagi agar mereka membuat replika patung-patung daripada orang-orang soleh tersebut. Ya, akhirnya mereka pun menyembahnya, menjadikan patung orang-orang soleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulailah munculnya kesyirikan dalam bentuk tasbihul khaliq bin makhluk. Ketika mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, mereka menganggap sebagaimana kita tidak akan bisa langsung untuk memintakan hajat-hajat kita kepada raja-raja dunia secara langsung, tidak akan mungkin. Kita butuh perantara-perantara. Maka mereka pun membuat antara mereka dengan Allah Ta'ala perantara-perantara melalui orang-orang soleh tersebut. Subhanallah. Dan tidak hanya itu ikhwah, yang awalnya patung tersebut berada pada satu tempat, akhirnya mereka pun berinisiatif untuk mengkopi, membuat patung-patung serupa yang mereka letakkan di rumah mereka. Akhirnya tidak ada satu rumah pun kecuali ada berhala-berhala, ya, daripada orang-orang soleh tersebut. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka inilah asal muasal terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah Ta'ala utus Nuh alaihissalam untuk mengembalikan, untuk mengajak mereka kembali untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, meninggalkan kesyirikan yang ada pada mereka. Kisah ini Allah Ta'ala sebutkan di antara dalam surah Nuh, ya. Allah Ta'ala abadikan bagaimana kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh, ya. Allah Ta'ala berfirman, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, an anzir qaumaka, dalam bentuk perintah, anzir qaumaka, peringatkan kaummu wahai Nuh, min qabli ayatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka adab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Maka Nuh pun melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Nuh pun memberikan peringatan berdakwah kepada kaumnya dalam kurun waktu yang lama sekali, ikhwah ta'ala, ya, alfu sanatin illa khamsin, selama 1000 tahun dikurangi 50, jadi 950 tahun. Dan umur Nuh lebih daripada itu, ada yang mengatakan 1700, ada yang mengatakan 1400. Jadi 950 tahun ini adalah masa dakwah beliau. Subhanallah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Berkata Nuh kepada kaumnya, sungguhnya aku ini merupakan pemberi peringatan kepada kalian, atas kalian. Ani abudullaha wattaquhu wa atiun. Sembahlah Allah Ta'ala dan bertakwalah kepadanya. Wa atiuni, dan taatilah aku, ikutilah aku. Yaghfir lakum min dunubikum. Maka niscaya jika engkau menyembah Allah Ta'ala, jika kalian menyembah Allah Ta'ala dan bertakwa kepadanya dan taat kepadaku, yaghfir lakum min dunubikum, Allah Ta'ala akan ampuni kalian, ampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan akan menangguhkan atas kalian, ya, umur kalian sampai waktu yang sudah ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar.
sungguh ketetapan Allah Ta'ala, ya, ketika datang maka tidak akan ditunda. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Subhanallah, ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dari ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh, ya, kepada kaumnya agar Nabi Nuh memperingatkan kaumnya atas kesalahan mereka sebelum datang kepada mereka apa? Azab. Allah Ta'ala berfirman, Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya, berkata Nuh mengadukan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Ketika berdakwah 950 tahun tidak ada perubahan, sedikit sekali yang beriman. Subhanallah, ya. Beliau berkata, Qala, berkata Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, sungguh aku berdakwah kepada kaumku, mengajak kepada kaumku untuk meninggalkan kemaksiatan kesyirikan yang mereka lakukan, lailan wa naharan, siang dan malam. Subhanallah, Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, ya. Tidak ada di antara kita yang mampu berdakwah siang dan malam. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, menunjukkan bagaimana keuletan. Falam yajidhum du'ai illa firara. Kemudian Allah Ta'ala katakan, ya, tentang perkataan Nuh, dan tidak ada daripada dakwaku ini, ya, tidak mereka bertambah keimanan mereka dengan dakwaku ini illa firara, kecuali mereka semakin menjauh daripadaku. Wa inni, dan sungguhnya kullama da'autum, setiap aku berdakwah kepada mereka, litaghfira lahum, agar engkau ya Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka jadikan, ya, jari jemari mereka letakkan di telinga mereka. Subhanallah, ketika Nuh berdakwah kepada mereka, menyeru mereka agar kembali untuk mengibadahi Allah Ta'ala semata, meninggalkan segala patung-patung, sembahan-sembahan yang mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala, mereka menutup telinga mereka dengan jari jemari mereka seperti ini. Dan tidak hanya itu, wastaghasyau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, ketika Nuh berusaha payah mendakwai mereka, mereka meletakkan ujung jari mereka ke telinga-telinga mereka. Wastaghasyau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, mereka menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka seperti ini. Subhanallah, ya. Inilah kondisi kaum Nuh yang Allah Ta'ala utus Nuh kepada mereka. Subhanallah. Wa ukhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ya. Dan kami wahyukan kepada Nuh, annahu la yu'mina min qaumika, sungguh wahai Nuh, ya, tidak akan beriman kaummu itu illa man qad aman, kecuali orang-orang sudah beriman kepadamu. Fala tabta'is ma kanu yaf'alun, dan janganlah engkau merasa sedih terhadap perlakuan mereka. Doa Nabi Nuh, ya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffaro. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Itu doa Nabi Nuh, ya. Surat Nuh ayat 26 dan 27, silakan dibuka sendiri, ya. Itu doa Nabi Nuh. Ya, mungkin disebutnya ini yang disebut sapu jagat itu ini sebenarnya, ya. Karena doanya tidak ada satupun orang kafir dihidupkan di muka bumi. Kalaupun hidup, dia akan menjadi manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Nuh itu berdoa seperti ini? Nabi Nuh adalah nabi yang terpanjang usianya dan terlama berdakwah dengan umat. Wasna'il fulka, maka buatlah bahtera, buatlah kapal, ya. Subhanallah, sahabat Ibnu Abbas, ya, menyebutkan besarnya kapal daripada Nabi Nuh, ya, panjangnya adalah 300 hasta, lebarnya ada 50 hasta, ya. Jadi wasna'il fulka, buatlah bahtera, bi'ayunina wa wahyina, dengan wahyu kami dan pengawasan kami.
wala tukhatibni fil ladina zalamu, dan janganlah engkau ya berbicara kepadaku tentang kezaliman mereka lagi. Subhanallah, innahum mughraqun, sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu, ya. Dan mulailah pun Nuh melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yasna'ul fulka, dia mulai membuat kapal. Ya, di sini banyak perselisihan para ulama. Ya, berapa lama waktu Nabi Nuh ya membuat kapal ini? Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Naam. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi al-mala'u. Maka mulailah Nuh ini membuat kapal. Ya. Dan setiap pembesar ataupun orang-orang terpandang daripada kaumnya melewatinya, sakhiru minhu, mereka pun mengejeknya. Subhanallah, ya, menyepelekannya, ya, mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang gila, majnun, ya. Di bukit ataupun di tempat seperti ini engkau membuat kapal. Apakah engkau akan menarik kapal-kapalmu ini dengan sapi-sapi, atau engkau akan membuat kapal di atas daratan dengan ejekan-ejekan yang seperti itu? Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Maka berkata Nuh, kalau kalian mengejek kami, mengolok kami, fa inna naskharu minkum, sungguh kami akan mengolok kalian nanti. Kama taskharun, sebagaimana kalian mengolok kami. Fasaufa ta'lamun, ya, maka segera kalian mengetahui. Ma ya'tihi adabun, yakni kalian akan segera mengetahui akan datangnya adab, ya, dalam bentuk taufan, dalam bentuk banjir, di mana Allah Ta'ala perintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya dan juga langit untuk menurunkan hujan. Subhanallah, ya. Yukhzihi wa yakhillu alaihi adabun mukin, ya. Kalian segera akan mengetahui akan datangnya adab yang akan membuat kalian bersedih, dan adab yang ini berkekalan atas kalian. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur, sampai ketika datang daripada perintah kami, ya. Jadi waktu yang sudah Allah Ta'ala tentukan, wa farat tanur, dan ketika tanur, ya, ini tanda akan datangnya daripada adab dalam bentuk taufan, banjir tersebut, ya. Ketika tanur, yang mana tanur ini berselisih para ulama makna daripada tanur, ini salah satu tanda yang Allah Ta'ala berikan, ya, kepada Nuh akan segera datangnya adab tersebut, ya. Tanur ini merupakan tungku yang digunakan untuk membuat roti. Ketika tanur ini mengeluarkan air, ya, kul nahmil fiha min kulli zawjaini isnaini, maka kami perintahkan kepada Nuh untuk memasukkan, ya, setiap makhluk hidup berpasang-pasangan ke dalam kapalnya. Subhanallah. Wa ahlaka, dan juga keluargamu, ya, memasukkan keluarga daripada Nuh. Illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman, ya, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala yang tidak beriman dengan Nuh alaihissalam daripada keluarganya. Wa man aman, dan juga orang-orang yang beriman dengannya, insyaallah. Wa yasna'ul fulka, maka mulailah Nuh membuat kapal, ya. Dan tidak dikisahkan dalam Quran, tapi ini kisah terdapat dalam asar ataupun dalam kitab-kitab daripada Qasas, ya, bahwasanya untuk membuat kapal Nabi Nuh, ya, membutuhkan kayu-kayu yang mana kayu ini terbuat dari pohon yang ditanam oleh Nabi Nuh sendiri. Jadi membutuhkan waktu 100 tahun untuk membesarkan pohon yang ditanam Nabi Nuh, ya. Subhanallah. Dan 100 tahun untuk membuat kapal tersebut. Hatta idza jaa amruna, sampai, ya, ketika datang keputusan kami, yakni waktu yang sudah Allah Ta'ala tentukan, ketika kapal ini sudah siap, ya. Subhanallah. Hatta idza jaa amruna, ketika sudah, ya, datang ketetapan kami. Wa farat tanur, dan ketika tungku-tungku ini mengeluarkan air. Hatta idza jaa amruna, ketika telah datang perintah kami. Wa farat tanur, dan tanda itu akan terjadi, ya. Dan tanda itu mulai muncul, afan. Kul nahmil fiha min kulli zawjaini isnaini,
Kami katakan, maka masukkanlah dalam kapal ini, ya, hewan-hewan makhluk hidup berpasang-pasangan. Subhanallah, ya. Wa ahlaka, dan juga keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan sebelumnya bahwasanya dia bukan termasuk orang-orang beriman. Subhanallah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya. Nabi Nuh memiliki beberapa anak, ya, yang ini merupakan, ya, karunia daripada Allah Ta'ala, ya. Di antara anak Nabi Nuh adalah Sam, Ham, dan Yafis, serta, ya, Yam ataupun Kan'an. Sam, Ham, Yafis, ya. Sam ini merupakan nenek moyang daripada bangsa Arab, bangsa Rum, ya, dan bangsa Persia, ya. Kemudian Ham ini merupakan nenek moyang daripada orang yang berkulit hitam, ya. Kemudian Yafis ini adalah nenek moyang daripada bangsa Asia, Turki termasuk, dan termasuk nenek moyang Yajuj dan Ma'juj. Ini daripada Yafis. Ini 3 daripada anak Nabi Nuh yang beriman dengan Nabi Nuh, yang selamat. Yang dengan 3 orang ini, ya, dengan juga istri-istrinya akan melahirkan keturunan-keturunan yang memenuhi bumi ini. Subhanallah. Adapun satu lagi, yakni Yam, atau disebut sebagai Kan'an, inilah dia yang kufur kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi Allah Ta'ala perintahkan juga memasukkan keluarganya ke dalam kapal tersebut, kecuali orang-orang yang mereka tidak mau beriman, ya. Ini keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman, istrinya dan juga Yam ataupun Kan'an ini. Waman amanah, dan masukkan juga orang-orang yang beriman daripada pengikutmu, ya. Wama amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Subhanallah. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Ta'ala katakan di ayat selanjutnya, wa qala irkabu, ya, maka Allah Ta'ala firman, perintahkan kepada, ya, Nabi Nuh dan juga orang-orang yang ada dalamnya, irkabu, naiklah, berangkatlah, fiha, dengan kapal tersebut, bismillah, dan sebutlah nama Allah Ta'ala, majreha, dibaca imalah majreha, ya, ketika mulai berangkat, wa mursaha, dan juga ketika nanti berlabuh, ya. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Rabb kami, Rabbku adalah laghafurun rahimun, maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, subhanallah, ya. Dalam ayat ini menunjukkan tentang perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh dan juga pengikutnya, orang-orang dalam kapalnya, untuk menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mulailah berjalan kapal tersebut, ketika banjir sudah mulai banyak airnya, ya, ketika tanur sudah muncul daripadanya air. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, mulailah kapal ini, ya, berlayar, ya, menghantam dari bara ombak, yang mana ombak itu dikisahkan bagaikan gunung-gunung. Subhanallah, bagaikan gunung, ya. Kalau kita lihat bumi yang dipenuhi dengan banjir dan ombak bagaikan gunung, menunjukkan kapal Nabi Nuh kecil sekali, ya, kecil sekali, tidak ada apa-apanya, ya. Dan ini merupakan atas rahmat Allah, kapal ini tidak tenggelam, ya, karena ombaknya bagaikan gunung-gunung. Subhanallah. Naam. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan ketika berada di lautan ataupun di air yang ini merupakan taufan banjir, Allah Ta'ala, ya, perintahkan langit untuk membuka dan menurunkan hujannya secara langsung tercurah, dan juga Allah Ta'ala perintahkan bumi, ya, untuk mengeluarkan mata air, ya. Maka Nuh melihat sang anak, yakni Yam ataupun Kan'an ini, ya, di tempat yang terpisah dari Nuh, ya. Maka dia menyeru, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, ya, naiklah bersama kami, berimanlah dengan kami, naiklah bersama kami, ya, wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau termasuk orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabal, maka berkata anaknya ini, tidak, aku akan mendaki gunung tersebut,
Ya, aku akan pergi ke gunung dan aku akan menyelamatkan diriku. Ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku daripada air ini. Subhanallah. Qala la asimal yauma, berkata Nuh, sungguh tidak akan ada yang bisa menolong hari ini. Tidak akan sanggup seorang pun yang bisa menolong hari ini. Min amrillah, daripada ketentuan Allah Ta'ala. Illa man rahim, kecuali ya yang maha merahmati, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati, yakni mereka orang-orang yang beriman. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughrakin, dan akhirnya antara Nuh dengan sang anak ini pun dipisahkan dengan gelombang. Subhanallah. Dan jadilah Kan'an ataupun Yam ini termasuk orang-orang yang tenggelam, diadab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka habislah semua ya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Dan kapal ini pun terus berlayar ya. Dan bersisi para ulama, berapa lama ya Nuh dan juga orang beriman berada di dalamnya ya. Ada yang mengatakan 40 hari ya, ada yang mengatakan 150 hari, dan 40 hari ini mayoritas diantara ya pendapat para ulama. Kemudian Allah Ta'ala katakan wakila ya ardu bamla'i ma'aki, ya setelah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka Allah dikatakan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, ibla'i, ya telanlah airmu, sedot kembali airmu, ya wa ya sama, dan juga langit, akli'i, ya kamu stop, ya kamu berhentikan air hujan itu. Waghidul ma', dan air pun mulai surut ketika Allah Ta'ala perintahkan bumi dan langit untuk tidak lagi mengeluarkan air. Wa qudiyal amru, ya, dan perkara telah diselesaikan, adab Allah telah tertunaikan. Subhanallah. Wastawat alal judi, dan akhirnya bahtera ini pun bersandar di gunung Judi, ya. Di mana gunung Judi? Dikatakan bahwasanya gunung Judi di Jazirah Arabiyah. Wakila bu'dan lil qaumidz zalimin, ya sungguh celaka orang-orang yang zalim. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika air ini sudah mulai surut, ya maka Nuh sebagai seorang bapak, ya masih ada perasaan dia sebagai bapak, ada insting dia sebagai seorang ayah yang mencintai dan menyayangi anaknya, maka dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Wa nada Nuhun, ya, dan Nuh pun bermunajat kepada Rabbnya. In faqala rabbi inna bani min ahli, maka berkata Nuh, ya Rabb, sungguh dia adalah anakku, dia termasuk keluargaku. Subhanallah. Nuh berharap anaknya itu masih bisa ditolong, ya maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya faqala rabbi inna bani, dia adalah anakku, min ahli, dan dia adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janjimu itu benar-benar benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah maha bijaksana. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, maka Allah Ta'ala katakan, wahai Nuh, sungguh anakmu yang kafir tadi, ya Yam ataupun Kan'an tadi, bukan termasuk daripada keluargamu, ya innahu amalun ghairu salih, karena sungguh dia melakukan amal yang tidak saleh, dia tidak beriman kepada engkau. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan ya keutamaan ayah, ya tidak akan memberikan fungsi, tidak akan memberikan ya apa-apa kepada anaknya ketika anaknya tidak soleh. Jadi yang membuat selamat daripada kaum Nuh adalah kesolihan, bukan kekerabatan. Sampai anak Nuh sendiri pun tidak bisa tertolong, ya ketika Nuh mengatakan ya Rabb, dia anakku, dia keluargaku, maka Allah Ta'ala katakan tidak, dia bukan daripada keluargamu, karena sungguh dia amalnya tidak soleh, ya karena dia tidak beriman denganmu. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau bertanya kepadaku wahai Nuh tentang apa-apa yang engkau tidak ketahui. Inni a'iduka an takuna minal jahilin, sungguh ini merupakan nasihat kepadaku agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun, maka berkata Nuh, ya Rabb, sungguh aku berlindung kepada engkau daripada pertanyaan-pertanyaan ya yang aku tidak berilmu tentangnya. Wala taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, ya dan tidak ada yang bisa mengampuni aku dan menyayangi aku ya kecuali engkau, dan aku takut menjadi orang-orang yang merugi. Naam.
Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pun perintahkan kepada Nuh, ya, ketika kapal ini sudah bersandar di gunung Judi, ya, maka Allah taala katakan, qila ya Nuh ihbit bisalam, turunlah sekarang. Ya, ingat, mulai dari pembuatan kapal, ya, sampai mereka berangkat, sampai mereka turun, semuanya itu menunggu perintah Allah tabaraka wa taala, ya, menunggu perintah Allah taala. Maka Allah taala perintahkan, ihbit, turunlah bisalam, dengan keadaan selamat, bisalam minna wa barokat, dan atas keselamatan yang kami berikan kepadamu dan keberkahan atasmu, wa ala umamin mimman ma'aka, dan juga umat-umat yang bersamamu. Subhanallah, ini ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nuh yang Allah taala kisahkan dalam Quran, ya. Tentunya kisah ini tidak seperti tidak sedetail, ya, sebagaimana qasasul anbiya, karena kita lebih condong kepada Quran, kita lebih konsen kepada kisah-kisah yang ada dalam Quran, ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ada ibrah yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Nuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.